Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'lilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, adapun yang harus bagi sekalian Rasul, maka adalah itu satu perkara juga, yaitu al-a'radul basyariyah. Jadi 4 semalam yang wajib bagi sidin, 4 yang mustahil lawanannya, 4 yang wajib tambah 4 yang mustahil 8. Dan yang sekarang ini adalah sifat yang boleh bagi segala Rasul, jais bagi segala Rasul, sama seperti Allah Ta'ala bersifat jais fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, segala Rasul pun berisi sifat jais juga, yaitu satu, sifat jais para Rasul ini adalah al-a'radul basyariyah, artinya parangai tubuh manusia, sama seperti keadaan hal ihwal tubuh manusia. Seumpama manusia makan, sidin bubuhan Rasul pun makan. Manusia biasa minum, sidin pun para Rasul minum. Manusia biasa guring tidur, sidin pun bisa guring. Dan manusia bisa terbangun, sidin pun bisa jaga atau terbangun. Nah, jadi sifat-sifat manusia, sifat-sifat kita itu ada juga pada segala Rasul. Tetapi ujar sidin patut dijaga bahwa sifat manusia ada yang jelek, misalnya gigilaan ada di diri manusia, di diri Rasul kada mau nang kayak itu jasidin. Maka mustahil pada mereka itu para Rasul arad basyariyah, sifat manusia yang menyebabkan para Rasul ini menjadi kekurangan, menjadi hina benar, seperti sakit gila. Nah, tuh kada kayak itu jasidin, karena sakit gila itu ada juga di diri manusia, bukan berarti ada di diri para Rasul. Artinya para Rasul ini berisi sifat nang kaya sifat manusia yang sewajarnya aja. Amun yang pina timbul membuat bubuhan para Rasul ini hina, nah itu mustahil. Misalnya Nabi Muhammad gigilaan, mustahil. Nah, atau sakit besar, artinya sakit yang membuat para Rasul itu hina, nah tuh kada kayak itu jasidin. Jadi mau manusia makan minum, para Rasul pun makan minum. Nah, makan minum itu sifat a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan, yang itu pun ada juga di diri para Rasul, tapi sifatnya boleh jais. Nah, jais. Jadi di sini pianlah kenapa Allah Ta'ala mendatangkan kepada para Rasul, padahal Rasul ini seandainya kada makanan tahan, kada minuman tahan, tapi kenapa diandak sifat basyariyah di diri para Rasul? Misal di diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin kada berhajat lawan makan minum sebenarnya, tapi sidin tetap makan minum. Itu mencontohkan hidup itu yang paling bagus normal, jangan melayani pada orang. Kita makan nasi normal, ada yang kada normal, kada bermakanan, kada normal itu. Atau misalnya makan juga tapi papaci, nah kada normal. Silit makanan paku, kada normal juga. Jadi yang paling bagus itu normal. Misal nih nasi wali nih nah, kabanjar sekejap mata bisa, tapi sidin hendak normal-normal aja, umpat juga taksi. Nah, kenapa kada hakun sidin mengeluarkan karamat kelebihan? Karena sidin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Nabi itu pernah ditawak lawan batu, pacul gigi sidin, sifat manusia nang kayak itu bisa. Padahal seandainya batu tuh luput kawa, ada karena kawa sidin hendak. Tapi itulah sidin mencontohkan yang naran hamba, ciri khasnya kada sama dengan Allah Ta'ala, berisi sifat basyariyah. Kenapa makan? Hamba. Kenapa minum? Hamba. Nah, jadi menampakkan kehambaan
di hadapan Allah Ta'ala. Itu hikmahnya. Jadi kita kalau pangbah belajar tauhid misalnya, kada makanan luput pian, apalagi kada bersembahyangan luput. Yang mubah aja diperlihatkan di diri para rasul, apalagi yang wajib yang sunnah diperlihatkan di diri para rasul. Nah, maka di sini kesimpulannya lah, baik yang semalam maupun yang subuh ini adalah kita mutabaah kepada Rasulullah. Mutabaah kepada Rasulullah. Jangan pindah malah lain. Kalau pangina mengaji ilmu supaya tahan lapar balawasan ya. Nah, aduh usah nang kayak itu normal aja pian. Ada yang 3 piring hanyar kanyang silahkan. Jangan dipadahkan itu rakus, mengparutnya ganal. Ada yang sapiring hanyar kanyang silahkan. Ada yang sasuap sudah kanyang silahkan. Masing-masing keadaan parut kada sama. Itulah naranya aradul basyariyah. Amun kada ada makanannya, kasihan orang yang berjual baras kada payu. Nah ya kalau. Jadi Allah Ta'ala itu mengatur luar biasa pian. Hikmahnya. Yang penting kita itu mutabaah. Arti mutabaah ini paham sudah akan hakikat alam semesta. Paham mengerti hakikat alam semesta. Orang yang sudah pinando hanya satu sutradara, satu aktor. Sutradaranya Allah Ta'ala, pemeran utamanya Nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hakikat, itu aja yang penting. Minum tetap minum, makan tetap makan, goreng tetap goreng, tapi sekadarnya. Nah, tapi hakikat itu jalan. Sutradaranya seikung, aktornya seikung. Sallallahu, nah sutradara tuh ala Sayyidina Muhammad. Nah ini aktornya, pemain utamanya. Jadi di alam semesta ini kadada lain dua itu kisahnya. Di masjid yang hibak ini nah, rupa macam-macam rupa, warna macam-macam warna, kelakuan macam-macam kelakuan, namun satu sutradara, satu pemain utama. Nah itu yang dicengangi, itu yang dicengangi, satu sutradara, satu pemain utama. Bahasa Arabnya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Ta'ala itu mengurus satu aktor saja, dan Rasulullah ini hanya berhadap hanya kepada Allah saja. Sallallahu ala Allah, hanya mengurus, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki kepada siapa? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, dua itu aja yang kita pandang, kita lihat, kita jenaki. Mata melihat bermacam rupa, warna, bentuk, tapi panjanak hanya dua. Kadakawa kita menafikan seikung aja, Allah Ta'ala aja. Memang kenyataannya dua, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan nurnya, Allah dan rahmatnya, Allah dan kebaikannya. Nah, kawa melihat nang kaya itu luar biasa sudah pian. Paham dulu kita, paham aja sudah untung benar, paham nih untung benar. Kawa melihat untungnya luar biasa. Nini pangnenarnya surga di dunia. Nah cuma kita ini dihalangi nafsu. Nah, nafsu kita ini ciri khasnya dua. Nih papantang bianlah. Nih papantang mun kita hendak melihat Allah dan Rasulnya, hendak melihat Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad di mana-mana. Kada sunyi dari Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dibuncu, dihilir, di kanan, di kiri Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Ketika kita berwudu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, waktu sembahyang Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Haji anangnya bang kada ada, jangan congol-congol, pian bincol dah he. Jangan wani congol-congol. Nah, melihat itu sudah luar biasa anugerah Allah. Yang kada melihat talanggar papantang. Apa papantang yang kada melihat nih? Papantangnya dua. Nah, ini nafsu nih pian, papantangnya dua. Apabila kita melihat
kelebihan diri kita, ini awal hijab narnya. Bila kita tuh pertama melihat kelebihan diri, pian misalnya bacaan pasihnya aku leh, nah kita lihat kelebihan diri tuh papantang nih pian nih, itu narnya pancingan nafsu. Maka bila sudah ada terlihat kelebihan diri, timbul kena rasa bagus. Rasa bagus inilah yang disebut hijab. Ketika kita sudah menganggap diri kita bagus, waktu itu kita terdinding dari melihat Allah dan Rasulnya. Nah, rasa bagus itu sudah hijab tuh. Kenapa timbul rasa bagus? Talihati kelebihan diri. Nah, misalnya pulang kelebihan diri nih, pemurah. Talihati diri ini pemurah, timbul kena rasa bagus. Rasa bagus karena sebab seorang ini pemurah, dinding dari apa? Dari melihat Allah dan Rasulnya. Satu yang diingatkan nih, jadi bila pinah nafsu hendak bertimbul rasa berisi kelebihan, hadang dulu. Misalnya kita hendak sembahyang, nafsu hendak bercungul rasa rajin, hadang dulu. Lihati, pantaskah seorang berisi yang dibanggakan tuh pantas kada pantas. Majalah tetap majalah, seumuran tetap majalah. Kertas tetap kertas, seumuran tetap kertas. Kada kawa majalah dipadahkan kertas, kertas kada kawa dipadahkan majalah. Majalah itu kada ada hanya sebutan, yang ada hanya kertas. Nah, itu yang diingatkan. Amun pinah anak genol hidung tuh, itu diingatkan. Satu sudah papantang kita lah. Ini tahu kita penting tahu papantang tuh, supaya itu papantang cegar bincul dahiku aja. Nah, tahu kita. Satu. Papantang yang kedua, jangan sampai melihati kesalahan orang. Ketujuh, melihat aib orang. Kesalahan orang tuh jangan dilihati. Orang bermaksiat, maksiatnya tetap salah, tapi mahina akan orang tuh jangan. Apabila kita sudah mahina akan orang, berarti tabanding, berarti dibalik penghinaan kita terhadap seseorang yang berbuat maksiat, di situ kita menganggap kita lebih mulia dari orang itu. Rasa mulia dinding juga. Orang bermaksiat bang tetap salah. Tapi bukan berarti inya itu hina pada kita. Belum tentu kita mulia dari orang yang berbuat maksiat itu. Belum tentu. Nah, maksiat itu bang tetap salah, jangan dibujurakan. Nesar salah desa salah juga. Tapi kada boleh kita mahinakan orang itu. Maksiatnya tetap kada bagus, tetap salah. Orangnya jangan dihinakan. Maksudnya kayak ini. Nah, ini orang bermaksiat datang, tetap kita hormati karena posisinya tamu. Apabila berbeda kita perasaan waktu orang bermaksiat datang ke rumah kita dengan orang yang alim datang ke rumah kita, berarti ada perbedaan dalam pandangan. Nah, jadi yang bermaksiat tetap salah, tetap dosa, jangan dipadahkan kada dosa. Tapi orangnya bang jangan dihinakan. Kelakuannya tetap salah, orangnya jangan dihinakan. Nanti penting benar pian lah. Orangnya jangan dihinakan, sebab bila kita menghinakan sama artinya kita memadahkan kita ini mulia pada inya. Bila kita menganggap kita mulia pada inya, itu naranya hijab. Arti hijab tuh kadang melihat akhlaknya Rasulullah. Nah, itu hijab naranya. Jadi di diri kita yang kita lihati akhlaknya Rasulullah. Di diri orang yang bermaksiat tuh bang, cari yang baiknya, itu yang dilihat. Napa sidin yang baiknya? Oh, pemurah. Nah, pemurah itulah akhlak sidin. Karena likul limrein maziyah, setiap seseorang, setiap sesuatu berisi kelebihan. Kelebihan itu yang dilihati. Nah, bila kita melihat kelebihan, berarti kelebihan itu adalah akhlaknya Rasulullah. Nah, akhlak Rasulullah ini yang dilihati. Jadi kita alhamdulillah asal sudah paham dari mulai permulaan belajar besi modal sudah pian.
rajin beribadah. Inilah rajin beribadah. Tujuannya hendak mati beriman. Ya, kalau asal paham la ilaha illallah, sudah belajar bahwa beribadah la ilaha illallahnya jalan, insyaallah mati beriman bighairi hisab. Satu perkara sudah nih, satu perkara, biar kan usaha mengkaji ilmu Nur Muhammad nih, mati beriman bighairi hisab. Tapi ada yang tinggi dari itu, berajin beribadah bukan hanya hendak mati beriman bighairi hisab, hendak tabuka hijab. Nah, kalau rajin beribadah hendak tabuka hijab, kada ada jalan kecuali kita melalui jalan Muhammadur Rasulullah. Kada kawa jalan la ilaha illallah. Amun hendak mati kada berhisab, kada meninggal iman, ingat la ilaha illallah gin. Selesai sudah, kita bersyukur benar sudah tuh. Ini sekurang-kurangnya kita mati beriman kada berhisab. Ingat rajin beribadah tapi isinya la ilaha illallah. Orang yang rajin beribadah isinya la ilaha illallah diberi kasyaf. Kasyaf terbagi dua, keduanya dapat. Kasyaf hissi dan kasyaf ma'nawi, keduanya dapat. Yang la ilaha illallah itu nanti bawanya beribadah, keduanya dapat. Kasyaf hissi itu melihat, ya, kayak ulun kasyaf hissi dapat diberi Allah Ta'ala, misalnya berkat rajin beribadah la ilaha illallah, ulun bawa dalam ibadah ulun melihat apa yang di hati guru mubin, apa yang digawi sidin di rumah, tahu ulun kasyaf hissi naranya. Kalau kasyaf ma'nawi, ketika ulun melihat guru mubin, yang ulun lihat Allah, kasyaf ma'nawi. Kedua-duanya ini makom lain wasil ilallah. Nah, makom naranya. Jadi kasyaf itu baik kasyaf hissi maupun kasyaf ma'nawi adalah makom. Arti makom belum sampai. Di perjalanan cakai bar kita tuh hendak ke Tanjung. Nah, ingat di berabejanya tuh. Nah, pahamlah nih. Kenapa belum sampai padahal Allah sudah dilihatnya? Allah belum ridha dengan ridha yang sempurna. Pahamlah. Makan tangan kiri sudah kelihatan Allah Ta'ala bagi orang yang membawa la ilaha illallah, tapi Allah belum ridha. Mun makan tangan kanan hanya Allah ridha. Ini perintah Allah Ta'ala. Mun hendak terbuka hijab, bukan hanya sekedar mati membawa iman, masuk surga kada berhisab. Nah, kita pelajari jalan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakurang-kurangnya kita paham dulu. Sakurang-kurangnya paham. 2 kali pertemuan ke sudah kita nih. Nah, esok hari Sabtu. Esoknya Minggu terakhir kita lah. Nah, jadi hari ini, esok Sabtu, esok Minggu penutupan edisi Ramadan. Itu bye-bye lagi kita. Jadi beberapa pertemuan yang sedikit ini mudah-mudahan paham kita supaya lawan Rasulullah itu bersama-sama. Supaya dengan Rasulullah itu sarantang seruntung. Supaya dengan Rasulullah itu ya Allah melihat. Karena arti wasil itu yaqdatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini narannya wasil. Bukan melihat Allah Ta'ala. Karena orang yang melihat guru mubin yang dilihatnya Allah Ta'ala di itikadnya, di keyakinannya. Pahamlah. Nah. Jadi orang tuh kasyaf kalau pangpian misalnya imbah paham la ilaha illallah, rajin beribadah, kasyaf, jangan hendak beganal hidung dulu. Selama kita belum yaqdah dengan Rasulullah, jangan berharap-harap muha. Selama kita belum yaqdah dengan Rasulullah, yang miskin, ke yang sugi, ke yang tuha, ke yang anun, ke bibinian, ke lelakian dah, jangan hendak beganal-ganal hidung. Rugi apabila kita belum melihat Rasulullah secara jaga. Arti secara jaga kada dalam mimpi. Nah, mudah-mudahan kita diberikan apa yang diberikan kepada guru kita, dijulung lawan kita. Nah, itu barakat Habib Usman Betawi ini. Nah, jadi sabuting caranya mutabaah kepada Rasulullah.
Kenapa pian tangan kanan? Tangan kanan kenapa? Makan akhlaknya Rasulullah. Kenapa pian mandi wajib? Hendak melihat akhlaknya Rasulullah. Itu aja. Kenapa pian berwudu dengan cara kayak itu? Hendak melihat akhlaknya Rasulullah. Nah kadang kali pian nyaman yang dipikirakannya hendak melihat Rasulullah. Itu aja. Kada ada jalan lain lagi. Orang ini kada bertauhid lah. Orang ini ahli tauhid nih. Ahli tauhid. Makanya sudah taliwati la ilaha illallah tadi. Kenapa hendak sembahyang? Hendak melihat akhlaknya Rasulullah. Pian ini dapat musibah, kenapa sabar? Hendak melihat akhlaknya Rasulullah. Pian dapat nikmat, kenapa syukur? Hendak melihat akhlaknya Rasulullah. Nah, sangka baik akhlaknya Rasulullah. Pemurah akhlaknya Rasulullah. Tunggal butingan andak di awak. Makin banyak akhlak Rasulullah terkumpul di awak kita, makin banyak nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ingatkanlah majalah jangan ganal hidung. Kenapa? Majalah itu kada ada. Yang ada tadi siapa? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah. Jangan juga diakui. Nah, ingatkan tak. Kada mengakui ini. Kita hanya menyaksikan aja. Menyaksikan. Ada dua kisah di sini. Kisah Allah sutradara, kisah Nur Muhammad aktor utama, itu aja permasalahannya. Kadangkala kita melihat Allah sebagai sutradara, taraki ngarannya. Kadangkala kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai aktor, itu tanazul ngarannya. Itu aja masyhad pandangan hati kita. Apabila kita melihat waktu berwudu, waktu sembahyang, waktu bersedekah, kelihatan akhlak Rasulullah itu. Kelihatan. Nah, barang siapa melihat akhlak Rasulullah ketika dia memang bersedekah, berarti dia waktu itu dekat dengan Rasulullah. Karena mustahil gawian dengan orang berjauhan. Ini gawian, ini orangnya. Akhlak itu kelakuan naranya. Di sini kelakuan, di sini orangnya. Maulah berjauhan. Kada mau. Kada mau berjauhan. Asa mustahil pian. Paling sulap di situ tangan, di situ orangnya tuh sulap aja dah. Sulap yang lihat sulap itu. Apabila kita sudah melihat akhlaknya Rasulullah pada segala sesuatu, sesuatu itu nampak diri kita aja sudah dulu. Kita berbuat baik, akhlaknya Rasulullah. Kenapa berbuat baik? Hendak melihat sidin. Kenapa pian menutup aurat? Hendak melihat sidin. Kenapa pian takurihing lawan orang? Hendak melihat sidin. Kenapa makan tangan kanan? Hendak melihat sidin. Kenapa minum dengan cara Rasulullah? Hendak melihat sidin. Nah, ujar Allah Ta'ala, ketika engkau melihat akan kekasihku, di situ engkau dapatkan dua, yaitu hakikat la ilaha illallah. Pertama, engkau sudah dapat ridhaku. Yang kedua, pandangan ikam sudah bujur. Hah? Jadi orang yang melihat akan akhlaknya Rasulullah, hakikatnya sudah tersembunyi di situ kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah ini mengisahkan satu kisah la ilaha illallah. Ketika kita sudah melihat akhlaknya Rasulullah di diri kita, misalnya berwudu misalnya, bagus-bagus berwudu pian, timbul tangan kiri berdahulu masuk tangan, ada mau baku kumur cus ya meludahkan ke orang lain kayak itu tuh malah huwalarnya. Pelajari dulu kayak apa kan Rasulullah berwudu, Rasulullah sambayang kayak apa kan, Rasulullah mandi wajib kayak apa kan, dipelajari berdahulu. Nah, ada orang mahina lawan kita, nah kayak apa Rasulullah mau dihina, mau sabar benar sih dan sabar. Kenapa kita sabar? Hendak melihat akhlaknya Rasulullah. Itu aja. Kelihatan akhlak Rasulullah waktu kita sabar. Maka apabila akhlaknya ini akhlaknya Rasulullah, maka lain ampun aku. Lain ampun aku. Sabar nih lain ampun aku.
yang baudo ini lain ampun aku, yang sembahyang ini lain ampun aku. Barang siapa melihat akhlaknya Rasulullah, dihukumi melihat sahibul akhlak. Barang siapa melihat sebuah pekerjaan kelakuan, dihukumi melihat orang yang memperbuat itu. Pahamlah nih. Kambing seikungan, biar buntutnya kita melihat, tapi sambatannya buntut kambing. Ya Pak, batisnya aja kelihatan sedikit ya, batis kambing. Maulah menjudulnya kambing, kita melihat batis kambing, kita sambat batis ayam, ada cocok. Walau batisnya kita lihat, tetap batis kambing. Walau kepalanya kita lihat, tetap kepala kambing. Nah, tinggal lagi kesetiaan hati kita dengan Rasulullah lagi. Namun sudah paham yang bertani, insya Allah paham nih. Paham bertani sudah, yang pahamnya nggak ada paham tetap ada paham juga. Kesetiaan hati kita kepada Rasulullah lagi. Arti kesetiaan ini, kesetiaan kita kepada syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu menutup aurat, maka kita pun menutup aurat. Ditanya orang dengan 1000 pertanyaan, pertanyaannya sama, kenapa ikan menutup aurat? Jawabannya tetap sama, walaupun yang bertanya 1000 orang, pertanyaannya sama, jawabannya satu. Aku hendak melihat akhlaknya Rasulullah di diriku. Itu yang narang setia narangnya. Maka kita kada pernah mengakui akhlak ini akhlak diriku, lapas dari ujub, lapas dari rasa baik. Pemurah benar. Kenapa pemurah? Rasulullah pemurah. Aku hendak melihat akhlak Rasulullah di diriku. Barang siapa melihat akhlaknya Rasulullah, dihukumi melihat sahibul akhlak. Dan barang siapa melihat akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya melihat akan kisah Allah Ta'ala. Pahamlah, hakikatnya melihat kisah Allah Ta'ala. Jadi kada syirik ini, tinggal lagi kesetiaan kita aja lagi, kesetiaan kita kepada syariatnya Rasulullah. Puji Rasulullah dengan sepuji-pujinya, sanjung Rasulullah dengan sesanjung-sanjungnya. Jangan takutan syirik, sanjung aja, puji aja, karena Allah sendiri memuji kepada kekasihnya. Jangan aja ketakutan aku syirik, ya kan ada syirik ini. Yang disuruh memuji Rasul orang sudah amanu. Kita memuji Rasulullah hakikatnya memuji Allah. Puji Rasulullah karena Sidin menyampaikan nikmat kepada kita. Sidin, ayo coba seadanya kita kada minum banyak, maulah Allah menghilangkan haus. Jawab sekarang juga, kada mau. Ya Allah Ta'ala bila inya kada hakun mengambil Nur Muhammad asal dari banyak, kada kuhilangkan haus. Nah ayo menyamani kada banyak, menyamani, maka kita sambat berkat banyu, berkat Nur Muhammad hilang hausku. Allah yang menghilangkan haus sudah nyata, cuma berkat Sidin kita taguk. Kada belajar tetap ya bangau salawasan, walaupun keyakinan kita sudah bujur. Mendatangi guru lalu paham. Nah ini narannya nih. Nah jadi barang siapa melihat akan akhlaknya Rasulullah, dihukumi melihat sahibul akhlak, dihukumi melihat sahibul akhlak. Ini jangan lagi pian pandir loh, di luar duduk di warung dipandir nang kayak ini sambil mengupi. Maka belum puasaan pian mengupi baru kok pandiran Nur Muhammad salawar handap pulang emak kabubungulan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini miratullah, cerminnya Allah. Kita hendak melihat Allah Ta'ala, cukup diwujud nur Nabi kita Muhammad. Contoh supaya mudah dipaham, nah, matahari tinggi benar lo, jauh benar. Kalau kita melihat terang-terangan, kada kawa ngalih
hendak mendatangi ke sana pang kada sanggup juga. Ini maksud cermin nih, andakai baskom yang ganal berisi banyu dibawa di tengah lapangan waktu matahari terik-terik panasnya, saikungan matahari itu kelihatan kan di baskom tuh, pahamlah yang misi banyu tadi. Melihat matahari cukup di dalam baskom kelihatan. Bila mataharinya betarang, betarang juga di situ. Bila mataharinya bakadap, bakadap juga di situ. Maka baskom yang berisi banyu mengisahkan kisah matahari yang di atas. Itulah maksud Rasulullah ini, miratullah, cerminnya Allah Ta'ala. Nah, puji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ulun ini dari bangun guring sampai guring hendak melihat pian ja. Kerinduan hati ulun kepada pian kada kau ditahan-tahan lagi, hendak melihat pian ja lagi. Nah, karena pian ini ganal benar jasanya lawan ulun, ganal benar jasanya. Kipas angin yang baulain itu nah jasa pian, barakat pian. Banyu yang ulun taguk barakat pian, ganal benar jasanya. Itu aja diganang pian, mengganang Rasulullah aja lagi, muntung katuju bersalawat lawan sidin, memuji-muji lawan sidin. Nah, basyir muhibban walau biru'ya, basyir muhibban walau biru'ya. Muntung kita sudah katuju bersalawat, inni muhibbun bidzikri Ahmad. Ulun wahai Rasulullah katuju hendak melihati pian. Karena ketika ulun melihat akhlak pian, di situ Allah sudah ridha dan Allah membenarkan pandangan ulun ini. Itulah hakikat ikhlas. Yang ulun tuju, yang ulun lihati hanya pian. Maka wahai Allah Ta'ala, basyir muhibban, senangkan hati ulun melihat akan wujud Rasulullah ini walau dalam mimpi. Melihat orang yang saban hari ulun cengangi walau dalam mimpi. Saban hari ulun melihat akhlak sidin, ulun hendak melihat wujudnya walau dalam mimpi. Nah, maka itu pian, walau dalam mimpi. Ini bebuhan wali-wali Allah Ta'ala, itu pang yang dipikirkan pian. Bangun goreng sampai goreng itu jadi pikirkan. Melihat bini yang dipikirkan Rasulullah, melihat anak yang dipikirkan Rasulullah. Anak itu nak kita lihati menggembirakan kada himung, tapi kita kada takurihing pian, kada gampang-gampang takurihingnya anak lawan kita mahimungi hati kita. Takurihing anak itu jasa Rasulullah tuh. Bini menyamani jasa Rasulullah. Seluruhnya alam semesta ini adalah jasanya Rasulullah. Jika Allah Ta'ala cakanya kada kekasihku itu kada keulah apa-apa dan kada keulah siapa-siapa. Nah, maka apabila Allah mengabulkan doa kita karena kita sudah rindu dengan Rasulullah ini, lalu dalam mimpi, maka ujar Rasulullah, barang siapa sudah melihat aku di dalam mimpi, fasayarani fil yaqdah, maka inya pasti pasayarani, tafsir pasayarani itu fil yaqdah, maka inya melihat lawan aku dalam keadaan jaga, kada dalam mimpi lagi. Asal tadi yang mulai asal sudah mengkait itu tadi nah rindunya. Di mana inya melihat fit dunia, kada di akhirat. Di dunia juga selambat-lambatnya waktu sakaratul maut, melihat akan Rasulullah secara yaqdah dalam keadaan sadar. Melihat Rasulullah secara yaqdah, inilah yang disebut wasil ilallah. Ini yang disebut wasil ilallah. Nah, usahakan kita dulu, walaupun kita ini kada pantas bertamu dengan Rasulullah, tapi kita mengganang, bukti mengganang akhlak sidin tarus yang kita lihati. Kenapa akhlak sidin kelihatan? Itu pang yang kita bawa, yang kita bawa. Sabuting, jangan merasa kita yang membawa akhlak sidin, sidin yang membawa kita. Pahamlah.
kita ini mahmul sidin yang hamil. Contoh lah, nang kaya orang hamil, bini kita tuh hamil, ada anak dalamnya. Sembahyang bini kita dihukumi anak tuh sembahyang juga. Yang sembahyang siapa? Anakkah? Bini kita ibunya kayak yang sembahyang. Ibunya yang sembahyang. Kita ini dalam kandungan nur Nabi kita Muhammad. Yang sembahyang siapa? Ibunya. Kalau orang sudah berada di dalam kandungan ibunya, bagi si anak yang dilihatnya adalah perut ibunya. Kadang-kala melihat yang lain. Kalau orang sudah merasa di dalam kandungan nur Nabi kita Muhammad, yang didengar, dilihat, dirasa adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nih sabuting ujud Habib Ali. Wa man yakhtubu lisalahu yaqdatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Barang siapa hendak melihat Rasulullah baik dalam mimpi dan kaina waktu jaga sebuting ya banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam keadaan hati tadi bujur. Nah, yang bersalawat itu Allah kepada kekasihnya Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nah itu sambung lagi nih ya, kalau isuk Sabtu, isuknya minggu terakhir penutupan. Mengkada paham subuh ini, mudah-mudahan isuk paham pulang. Mengkada paham isuk, mudah-mudahan minggu terakhir paham. Mengkada paham kada bapak pembabal tuh ya, kalau